Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan kegiatan pembelajaran terakhir di bab 2 ini, yaitu praktik berpidato. Setelah pada pertemuan minggu yang lalu kalian telah belajar menulis teks persuasif ya, teks pidato persuasif, yaitu pidato untuk mempengaruhi seseorang agar orang itu melakukan sesuatu seperti yang kita inginkan. Nah, pidato itu telah kita bicarakan kemarin panjang lebar, strukturnya, kebahasaannya bagaimana. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Anwar minta kalian mencoba untuk mempraktikkan berpidato ya, dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut. Praktikan pidatomu. Hal paling penting adalah latihan pidato sebanyak mungkin. Jadi tidak bisa anak orang langsung pidato itu langsung mahir. Contoh seperti Presiden Soekarno. Ini seorang terkenal, seorang orator. Orator itu adalah orang yang ahli berpidato. Beliau ini juga sangat terkenal, berapi-api, bagaimana membangkitkan semangat rakyatnya. Nah, itu namanya adalah pidato persuasif. Berpakaian yang pantas dan sopan, rileks. Jadi pidato itu tidak usah tegang ya, tapi lakukan pidato itu dengan rileks agar memudahkan pidato. Kemudian yang perlu kalian perhatikan, jangan arogan selama pidato, rendah hati ya, bersikap terbuka. Jadi jangan terkesan, mohon maaf bahasanya itu egois, atau mohon maaf yang agak tinggi sekali, sombong ya. Tidak, jangan. Hindari sebisa mungkin bersikap konfrontasional. Atau apa? Konfrontasional itu berlawanan dengan audiens. Jangan kasar atau menghina orang yang berbeda pendapat dengan kita. Audiens atau pendengar tidak ada yang suka meski yang setuju dengan kita ya. Kita ketahui seperti ini ya, pengenalan isunya, bagaimana pernyataan ajakan. Nah, ini adalah teks pidato yang dicontohkan Pak Anwar. Anak-anak kelas 9 SMP Ma'arif Miftahul Ulum Lirang boleh mencari teks yang lain, asalkan, sekali lagi, asalkan pidato itu termasuk pidato persuasif. Jadi kamu cari bukan pidato yang lain, bukan pidato sambutan ketua panitia pelaksanaan kegiatan akhir tahun atau wisudawan atau kegiatan sambutan panitia Isra Mi'raj, bukan, tapi pidato persuasif. Contohnya ini seperti ini. Kalian boleh memakai tag ini atau boleh yang lain, cari di Google. Yang penting pokoknya pidato persuasif, jangan terlalu panjang. Kalau kamu pidatokan ya kurang lebih waktunya 5-7 menit lah ya, jangan terlalu singkat juga jangan terlalu panjang. Praktekkan teks pidato di atas, boleh ya, boleh membawa teks, boleh menghafal juga boleh, terserah. Kemudian videokan pidato tersebut, kirim ke WA-nya Pak Anwar. Nah, dalam praktik pidato ini hal-hal yang saya nilai nanti adalah vokal, suara lagu ya. Jadi suaranya harus mantap, suaranya harus bagus ya. Kemudian juga tidak monoton ya. Kalau yang perlu ditinggikan, tinggikan. Kalau perlu dilambat-lambatkan ya. Kalau perlu tekanan suara tinggi ya ditinggikan. Nah, kemudian jangan hanya diam, ikuti dengan ekspresi baik wajah maupun gestur tubuh, tangan atau mungkin kepalan tangan ya kan ya. Kemudian harus percaya diri, jangan malu-malu, lancar dalam pidato. Itulah penilaian yang akan saya sampaikan nanti dalam apa? Video pidatomu itu ya. Jadi kalian bisa praktek pidato, boleh yang dituliskan Pak Anwar ini
boleh mencari di Google, atau boleh menulis sendiri pidatomu yang kemarin itu. Kamu tampilkan sekarang. Asalkan pidato itu berjenis apa Nana? Pidato persuasif, yaitu pidato yang untuk apa? Mengajak, mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, ya. Misalkan seorang kepala desa menyampaikan pidato di depan rakyatnya, bagaimana rakyatnya itu agar bersama-sama menjaga protokol kesehatan COVID. Dicontohkan di situ bagaimana akibatnya kalau tidak menjaga protokol kesehatan, dan bagaimana kalau bagi orang-orang yang melakukan protokol kesehatan. Nah, ditunjukkan bukti-buktinya. Akhirnya dia simpulkan bahwa melakukan protokol kesehatan COVID itu sangat bermanfaat untuk menjaga kita dari serangan apa? Virus COVID-19. Nah, contoh pidato seperti itu juga sudah dikatakan sebagai pidato persuasif. Kiranya itu anak-anak dalam hal ini singkat saja, ya kan ya. Ini di materi ini disajikan Pak Anwar berdasarkan materi buku yang sudah ada, yaitu Bahasa Indonesia kelas 9 Kemendikbud yang ditulis oleh Bapak Agus Trianto, juga buku-buku yang lain seperti buku Bahasa Indonesia dalam bentuk PowerPoint yang ditulis oleh Ibu Ika Setianingsih. Saya kira demikian anak-anak, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.